Oke, jadi kita bahas teknis semuanya. Jadi sudah kenyang kita dengan motivasi, sekarang bagaimana caranya. Dan sebelum kita bahas, yang paling penting apa? Kesalahan leader dulu. Kesalahan leader adalah kita selalu, yang pertama, kesalahan leader yang pertama adalah membicarakan sesuatu yang tidak dibutuhkan sama membernya. Itu kesalahan leader yang pertama. Ini nanti ilmu ini diajarkan kepada leader-leadernya juga. Kesalahan leader yang pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh member kita. Contoh misal, member itu kan biasanya suka tidak enak sama top leadernya. Ketika kumpul, dia tidak mengutarakan hal-hal yang mau dia utarakan karena malu. Malu, yang kedua takut dievaluasi. Akhirnya yang kita omongkan apa? Pencapaian Pak Suroto, pencapaiannya Pak Eyang Sunario, pencapaiannya Ibu Akaperini. Itu yang kita obrolkan. Padahal yang dia butuh bagaimana caranya, cara follow up. Besok begitu lagi. Pencapaiannya top leader di Siana, pencapaiannya top leader Dani. Padahal yang dia butuh bagaimana caranya mengundang di seminar. Jadi kita membicarakan hal-hal yang tidak dibutuhkan dengan member. Itu kesalahan kita yang pertama. Kesalahan leader yang pertama. Yang kedua, tidak memberitahukan caranya. Kita hanya sekedar memotivasi, manjada wajada pasti dapat. Pulang-pulang termotivasi, pulang ngapain caranya dapat ini? Balik lagi, pas balik ke base camp lagi, tenang percaya, manjada wajada pasti dapat. Pulang lagi, pusing lagi, karena tidak tahu caranya. Yang kita berikan hanya motivasi. Motivasi penting, tapi kita harus barengan dengan caranya. Coba bayangkan kalau Mas Rian daftar tentara diterima. Beres diterima, pelatihnya bilang manjada wajada pasti menang perang. Pergi perang, dia dikasih tahu cara perangnya. Mati konyol dah. Nah begitu caranya ke mitra juga. Jadi kita bukan hanya memotivasi, tapi beritahu caranya. Caranya bagaimana supaya kita bisa kasih tahu? Kita cari tahu juga caranya. Teknis penting. Walaupun memang betul menjalankan bisnis ini adalah 95% keyakinan. 95% keyakinan. 5%-nya teknis. Nah ini jangan keliru, banyak yang keliru. Keyakinan full, bahkan kalau saya dulu diajarin bukan 95%, 100% keyakinan, 5% teknis. 5%-nya apa tadi? Workshop. Terus apa kemarin? Workshop leader, home sharing di seminar atau apapun, itu teknisnya semua. Itu teknisnya, banyak yang keliru 5% teknis berarti ilmunya sedikit. Enggak, itu semuanya bagian dari super system itu. GSS, SLC itu semuanya bagian dari 5% teknis. Begitu. Jadi 5% bukan berarti dia lebih sedikit daripada keyakinan, enggak. Tapi 100% keyakinan, 5% teknisnya itu yang mau kita bahas nanti di malam hari ini. Sampai sini paham? Paham ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan cari tahu sendiri. Oke, lanjut nih. Konsepnya begini sekarang. Di bisnis jaringan berarti ada member, ada leader. Kita bahas ulang-ulang, enggak apa-apa ya. Biar konsep dasarnya. Ada member, ada leader. Nanti pengembangannya langsung kita bahas bagaimana cara mengembangkan jaringannya. Ini kita mesti pahami dulu. Member itu masalah. Leader itu solusi. Kita punya member, seumpama ini siapa namanya? Akmal bergabung. Lalu bulan depan punya 200 member di kiri. Anggaplah 20 dulu, saya bikin begini. Punya member sekian. Jadi banyak nih. Lalu semua member ini karakternya masih karakter member. Berarti semuanya ini masalah dah. Oh iya, masalah, semuanya masalah. Terus yang nanggung sendiri siapa? Akmal. Kalau tidak segera ditransformasi menjadi leader, maka yang terjadi apa? Kita pusing sendiri. Bayangkan 1000 member semuanya karakternya masih member. Terus konsultasinya ke satu orang ini terus. Pusing nggak? Pusing. Yang terjadi begini. Pohon jaringannya begini. Kita balik. Begini. Kalau semua ini belum transformasi menjadi leader, maka coba bayangkan nih. Akmal sendiri menanggung semua beban dari atas begini. Jadi pohon jaringannya sebenarnya begini. Berat nggak kira-kira? Berat. Makanya tugas kita bagaimana? Transformasi member menjadi leader. Caranya bagaimana? Support system yang harus kita bangun.
begitu. Support system ini kayak mesin. Jadi Akmal masuk ke dalam, dikucuk-kucuk di dalam, kucuk-kucuk, dicuci, beres keluar jadi leader. Begitu lagi ada member masuk lagi, ikut training, home sharing, kasih pemahaman, duplikasi ilmunya, keluar 3 bulan kemudian jadi leader. Siapa yang mau punya member yang 3 bulan baru gabung hari ini 3 bulan kemudian jadi top leader besar? Ada caranya. 3 bulan sudah total dia. Mau tahu cara bagaimana member ini sudah tercetak jadi leader? Caranya satu nanti. Dia tidak pernah membicarakan masalah. Itu metodenya. Jadi kalau masih banyak ring satu kita masih bicara masalah, berarti belum tercetak jadi leader betulan. Dia cuma sampaikan bagaimana, Pak, ini saya mau bikin kegiatan workshop, ada tambahan ilmunya enggak? Tambahan arahannya enggak? Kalau dia sudah ngobrol begitu terus, itu sudah jadi itu. Tapi kalau dia masih ngobrol begini, Pak, produk cancel produk berarti belum. Kalau masih kayak begitu berarti kita ngapain? Pendampingan lagi, sama-sama cetak lagi. Bagaimana betul-betul jadi leader tangguh di lapangan. Jadi macan, bukan kodok. Jadi macan harus. Sampai sini paham ya? Online versus offline. Saya dulu di awal-awal saya tidak mau main online juga. Karena dulu kata guru saya bilang begini, habiskan dulu ilmu top leadermu, baru cari lagi ilmu yang lain. Tapi saya keliru ternyata. Peradaban bisnis sudah berubah. Jadi kita harus menerima peradaban. Akhirnya saya belajar online. Ketika saya belajar online, saya hanya butuh waktu 4 bulan untuk achieve motor dan juga mobilio. Nah, kita bahas di online dulu. Kelebihan dari online yang pertama apa? Omset cepat di awal. Omsetnya cepat di awal, kita akui teman-teman di Tasik ini luar biasa. Omsetnya luar biasa. Omset cepat di awal. Lalu kelebihan selanjutnya online apa? Akomodasi sedikit. Lalu kemudian singkat aja, energinya sedikit. Pebisnis sarungan hasil tabungan yang sering kita dengar. Jangkauan lebih luas. Jadi kita main di satu sosial media kita bisa jangkau 1000 orang dan lain sebagainya, bahkan lebih dari itu. Probabilitasnya semakin bagus, omsetnya semakin bagus. Tapi catatan pentingnya ada nih, omset bisa bagus yang mengerti juga. Yang tidak mengerti walaupun dia main online tiap hari tapi dia tidak mengerti, sami mawon pedoai sarua boncos, betul enggak? Tetap boncos. Habis pusat data beli lagi, rugi lagi di situ. Jadi masih ada duplikasi ilmunya. Kekurangan dari online, tingkat kematian member, ini kekurangan paling besar. Tingkat kematian member banyak. Waktu saya di Bandung kemarin ada yang curhat diam-diam, Pak, saya punya member di sebelah 1.600, sebelahnya ada 700. Yang itu berapa? 40, Pak. Itu pun tidak produktif. Begitu. Hitungannya bagaimana? Dari hitungannya begini, member yang produktif. Ketika kita berhasil membangun jaringan, itu perhitungannya adalah dari 10 mitra kita 3 yang aktif. Dari 10 mitra kita yang aktif 3. Kalau 100 berarti 30. Kalau 1000 berarti 100. Itu prestasi. Kita cek lagi besok, nanti silakan cek di website kita berapa total member kita sudah aktif 30% belum. Kalau belum berarti kita wajib evaluasi. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman semua, top leader semua malam hari ini. Kita punya banyak kendala dari masa lalu. Setelah malam hari ini, dari malam hari kita punya banyak kendala di masa lalu. Yang saya mau ajak pertama begini, kita tutup masa lalu, kita buka lembaran baru. Biar betul-betul mudah-mudahan akhir tahun sudah pada punya 100 juta per bulan. Amin. Nah, ini kekurangannya. Lalu kekurangan dari offline, energinya besar kan? Energi banyak keluar, kita main di lapangan. Saya di beberapa bulan terakhir tuh saya sudah menjangkau berapa ratus ribu kilometer. Dari Papua ke Makassar ke Bandung ke Kalimantan, balik lagi ke sini ke Kalimantan lagi, ke Jogja lagi. Dan itu sudah kayak macam apa? Si bolang. Ayo sana sini, energinya luar biasa. Begitu, tapi semua ada manfaatnya. Karena tidak ada keringat yang tidak dibayar. Begitu. Energi besar, akomodasi besar. Akomodasinya besar.
Nah berarti sebelum kita mau main-main akomodasi besar dan energi besar, harus tahu ilmunya, biar impact baliknya lebih besar. Kalimantan, saya berangkat Kalimantan, kita ngabisin duit anggaplah 4 juta beres, tapi impact baliknya 2 minggu terakhir sudah 40 juta. Jadi ada impact baliknya. Jadi kalau kerja bisnis memang tidak harus omset, tapi mesti apa yang kita pikirkan, coba bagaimana supaya ketika kita tinggalkan itu dia berkembang maksimal. Betul, ditinggalkan berkembang, ditinggalkan berkembang. Nah ini yang harus kita duplikasi sama-sama. Lalu kemudian kelebihan dari offline apa coba? Tingkat kematian member kecil. Kematian member kecil, sedikit yang mati. Itu kelebihannya. Kenapa? Karena ada sentuhan langsung. Kita bisa bersentuhan langsung. Tapi di sini catatan pentingnya sama juga kayak online. Kalau paham ilmunya, saya yakin banyak yang sudah melakukan pendampingan di lapangan, keliling Jawa lain sebagainya, tapi malah boncos. Jadi jangan pergi bertempur tidak tahu cara bertempurnya. Makanya ini kita perhatian nanti, alhamdulillahnya kemarin ngobrol berdua sama top leader kita, top leader Dani, dia bilang, Pak, saya mau 1 tahun habis-habisan di luar. Dia bilang, kita sih, saya mau 1 tahun ke depan kita bangun ini support system di mana-mana, SSB team di mana-mana. Jadi top leader Dani mau jalan 1 tahun ke depan. Dia mau jalan. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan. Lalu kita ngapain? Kita mulai belajar dari pondasi awal. Pondasi awal. Tadi saya bilang apa? Kita mulai dari nol lagi sama-sama, siap ya? Siap. Kita mulai dari nol sama-sama. Jadi kita mesti turun lagi ke bawah. Bagaimana cara bangun bisnis ini dari awal? Bagaimana cara bangunnya? Selama ini kita yang sudah punya perayaan, kita lepas juga. Dulu top leader saya bilang begini, jangan pernah punya mindset member saya banyak. Ketika kita punya mindset saya sudah besar, selesai. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah lagi habis-habisan di awal. Contohnya bagaimana? Siapa yang di sini waktu di awal sponsornya cepat sekali, omsetnya besar sekali? Boleh angkat tangan, silakan. Mudah sekali, yang gampang sponsor. Banyak ya. Tapi semakin kesini kenapa susah? Semakin kesini agak susah enggak? Susah sekali. Apa yang salah coba? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tumpul Pak, tumpul. Kurang lebih. Tapi yang salah adalah cara kita di awal dan cara kita sekarang sudah berbeda. Cara kita di awal tidak banyak mikir. Prospek. Sekarang banyak mikir. Jadi yang berbeda adalah caranya. Lalu solusinya bagaimana? Kita kembalikan cara kita seperti di awal. Di awal kita prospek 10, 5 orang join 7. Iya kan? Di awal-awal. Sekarang prospek 7 yang menolak 16. Betul kan? Iya. Kenapa? Karena cara kita tadi, mindset, tindakan kita semua sudah berbeda dari cara di awal. Makanya apa? Dulu guru saya bilang begini, yang paling penting dari bisnis ini bukan keyakinan, tapi hasrat. Hasrat mengerjakan bisnis ini. Hasrat itu dia lebih besar daripada keyakinan. Karena kenapa begitu? Kita tidak akan peduli keyakinan seseorang ketika hasrat kita betul-betul menggebu-gebu untuk mencintai dia. Betul enggak? Kita tidak perlu keyakinan dia apa dulu. Yang penting hasrat saya, bagaimana saya bisa bahagiakan dia dulu. Soal nanti bagaimana kita menyatukan keyakinan. Jadi yang paling besar adalah hasrat. Hasrat di bisnis ini. Cara untuk mendapatkan hasrat di bisnis ini harus mencintai dengan sepenuh hati. Cara untuk mencintai sepenuh hati, jangan tinggal di rumah, jalan-jalan. Jangan, tapi pas saya main online, udah jalan, nongkrong di kafe kan lebih keren. Buka laptopnya main online, wah bisnis mantap ini. Di kafe, pesan, jangan di rumah sarung kopi. Sekali-sekali dapat bonus 400.000 main di kafe. Kita ini pebisnis bukan? Pebisnis, jangan di kamar. Pak, saya main online ke kafe. Di sini kafe yang paling keren di mana? Udah mainnya di kafe, kan keren. Sambil ngevlog, konten, kan lebih keren gitu. Baru paham ya? Ini harus keluar karena Rasulullah sampaikan begini. Kita yang ini disampaikan apa coba? Kalau kita punya rezeki itu dari rumah, misal kita buka toko, rezeki itu berarti rezeki kita dari rumah ya. Tetap anjurannya adalah dijemput. Kita malah disunahkan keluar dari rumah dulu, sebelum keluar niat, ya Allah saya mau keluar ambil rezeki, jemput rezeki. Keluar dulu sampai di pagar balik lagi. Udah saya sudah jemput rezeki.
Karena toko saya di rumah. Nah begitu. Lebih keren mana? Main di apa? Di kamar atau di kafe, Pak? Mending di kafe. Jangan lupa ini konsep dasar bisnis. Kita lanjut lagi, online versus offline. Online itu konten, offline itu sistem. Tulis. Online itu konten, offline sistem. Masa bikin konten di kamar, guys? Saya baru dapat 1 juta, guys. Sambil bobo guys. Sambil bobo, guys. Itu penting juga mengedifikasi orang. Tapi kita ini bisnis, bangun brand. Beda enggak kalau macam kita posting lagi di atas panggung? Kayak macam kemarin itu apa kabar? Beda daripada di kamar. Apa kabar? Beda kan? Di kamar dengan di kafe beda kan? Beda. Ketahuan kita pebisnis. Begitu. Mulai paham ya? Ya. Oke, kita habiskan kopi-kopi yang ada di kafe besok. Siap. Jadi bangun brand. Bukan Ini kafe ya. siap ya? Komisi. Begitu itu caranya. Jadi bisnis itu bangun brand. Dari bangun brand akhirnya ada sistem yang nanti ikut. Gitu. Siapa yang sering lihat saya punya postingan? Saya sedikit di kafe, sedikit di kafe. Saya keluarkan duit 50.000 minum di kafe, tapi saya dapat 6 juta. Itu untuk Jadi jangan sampai kita terlalu irit-irit. Jangan. Kita ini pebisnis. Jadi yang kita pikirkan jangka panjangnya. Ilmunya kita dapat, ilmu offline mantap, ilmu online-nya juga mantap. Besok jadi influencer. Tahu siapa yang kenal Dewa Eka Prayoga? Tahu. Saya pernah ikut dia punya webinar. Sekarang ikut Dewa Eka Prayoga punya kelas 1 bulan tuh bayarnya berapa coba? 7 juta. Dewa Eka Prayoga ketika jadi influencer dia buktikan omset bagus, per bulan dia dapat berapa? 7 juta. Kalau seumpama 1 bulan dia punya murid 500 kali 7 juta? Masya Allah. 507. Pas. Nah besok kita bisa punya penghasilan lain. Kita ngajarin pebisnis online di luar sana. Itu yang harus kita lakukan. Makanya ilmunya penting. Nah, ini contoh aja, contoh. Jadi biar jadi motivasi. Bukan berarti, wah ya saya mau belajar ya besok saya udah usah kerjakan PTBS. Mending jadi influencer aja. Nah itu contoh. Begitu. Ilmunya manfaat. Betul. Karena saya kemarin ditawari di Papua, Pak, kapan bisa bikin webinar, Pak, offline? Bikin pertemuan offline. Ibu-ibu penjual online shop, berapapun kita bayar, Pak. Saya bilang daripada pusing, mending saya bangun jaringan, saya bisa dapat banyak nanti di PTBS. Di Sulawesi juga pernah saya ditawarin untuk ngisi. Itu penjual kosmetik apa segala macam. Mereka main offline dan juga online. Ilmunya sama aja tuh. Nah ini maksud saya, maksudnya biar kita upgrade terus ilmu kita. Besok-besok kita tidak tahu bisa jadi manfaat bukan hanya di PTBS tapi di luar dari PTBS. Amin. Begitu. Sampai sini paham ya? Berarti solusinya apa? Solusinya adalah 100% online, 100% offline. Udah kita main semuanya. Nah, makanya kenapa dibilang apa? Best support system. Karena support system yang paling the best di antara MLM yang ada di muka bumi ini sampai di planet Namek. Oke, mulai paham kan? Ya. Jadi pincang kalau kita hanya main di online aja. Terus yang di offline aja pincang dan main di online. Pincang. Punya motor tapi bannya 1. Kan tidak mungkin kita standing terus kan? Oke, siap kan? Nah, ini ilmunya nanti dibagi. Lalu kemudian enak jadi pebisnis itu. Kerjanya ngapain nanti? Oh, nanti aja saya. Sini ada yang mau jaringannya semua 31 paket? Ada ilmunya tapi saya udah bahas hari ini. Nanti next. Serius itu ada. Oke, selanjutnya langsung aja kita bahas teknis nih. Kita kan sudah kenyang motivasi kan? Dasarnya dulu nih. Tadi kita sudah bahas konsep bisnis MLM. MLM kan 2 macam, ulangi. Yang pertama apa? Membangun jaringan. Yang kedua? Oke, kita bahas singkat. Membangun jaringan. Membangun jaringan itu metodenya tadi apa? Prospek dan Follow up. ini kita bahas materi leader nih. Follow up. Yang namanya begini.
teman-teman semuanya, kesalahan leader yang ketiga, tambahan. Kesalahan leader yang ketiga adalah tidak memilah ilmu untuk mitra, ilmu untuk leader. Jadi mitra baru gabung, tiba-tiba kita bahas support system begini. Jangan. Jadi tugas member baru ngapain? Kita ngasih ilmu caranya bagaimana dia bisa ngundang di Zoom seminar, bagaimana dia bisa presentasi di awal. Jangan sampai ilmu leader dikasih ke member. Ilmu yang hari ini tidak bisa semuanya dikasih ke member. Jadi kita pintar harus memilih. Lalu kemudian bisnis ini tadi bisnis pertemuan. Sebelum kita bahas ini, pertemuannya ada berapa macam? Dasarnya semua ini kita bahas. Ada 2 pembelajaran, ada 2 pertemuan. Yang satu pertemuan apa? Ini kan bisnis pertemuan ya. Pertemuan omset. Yang kedua pertemuan pembelajaran. Selama ini kita hanya fokus di satu pertemuan pembelajarannya atau omsetnya selama ini. Pincang. Atau banyak tim juga yang melakukan kedua-duanya. Bikin satu pertemuan, ada omset, ada juga belajar. Itu pecah fokus. Tadi siapa? Akmal ya. Akmal bisa anda memandang 2 benda? Saya minta tolong fokus pandang dua-duanya sekarang ini. Nggak bisa. Kalau satu aja bisa fokus. Begitu soal pertemuan. Tidak akan bisa fokus kalau macam kita tidak pisah. Jadi harus punya pertemuan pembelajaran sendiri, punya pertemuan omset sendiri. Omset itu seminar, presentasi. Pembelajarannya sendiri, dipisah. Karena kalau macam kita sekolah, kita belajar dulu baru ujian. Begitu. Sampai sini sudah sering dibuat begini belum? Mungkin belum semua, sudah ada tapi belum semua. Nah, kita rapikan sekarang. Prospek, membangun jaringan adalah prospek. Tugas leader ada 3. Prospek pribadi. Tulis nih. Prospek pribadi, terus kemudian kita prospek punya prospeknya mitra kita dulu nih. Lalu follow up pribadi dan juga follow up mitra. Tugasnya kita tuh. Kita yang prospek pribadi kita juga, karena begini. Kenapa harus tetap sponsor? Hitungannya 70% membina, 30% sponsor supaya ada akomodasi. Karena kita lagi bangun sistemnya. Nah, ini metodenya. Jadi jangan hanya prospek sendiri, punya kita sendiri, tapi mitra punya kita bantu juga. Tugasnya dia ngapain? Buka omongan, silahkan langsung edifikasi saya. Habis itu sini saya ngobrol. Jadi begini Pak, ini PTBS begini, produknya begini. Kapan kira-kira Pak ditransfer, hari ini, malam ini, atau besok lusa, atau mungkin kemarin? Tinggal bilang gitu kan selesai. Tugas kita adalah itu tadi. Kemudian kita bantu lagi follow up nih mitra. Caranya bagaimana? Kan sudah pada tahu semua, masukkan ke kolam kan, di WhatsApp dan lain sebagainya, itu kita tidak bahas. Tapi ini tugas pokoknya ini. Lalu kemudian setelah itu pembinaan. Member harus dibina, jangan dibinasakan. Siap ya? Siap. Dibina. Jadi ketika gabung kita bina tuh, ilmu dasar sampaikan. Nanti ilmu dasarnya seperti apa kita bahas. Member baru atau mitra baru. Mitra baru, setiap yang namanya mitra baru dia punya golden age. Saya pakai bahasa ini biar agak keren sedikit. Golden age berarti masa kemasan. Dia punya masa kemasan. Sudah pernah ada yang dapat ilmu ini? Masa kemasan member adalah 3 bulan. Semua MLM pakai ini nih. Masa kemasan member adalah 3 bulan. Hitungannya begini. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau di bulan pertama, sabar, saya kasih tahu dulu. Di 3 bulan ini kita ngapain? Tugas kita sebagai leader. Cetak bonus di awal. Kemarin saya ada bahas tuh. Cetak bonus di awal. Ada member baru, kita tarbiyah dulu. Kalau saya dengan teman-teman yang di Papua, kita mainnya begini. Ini metode bagaimana meminimalisir tingkat kematian member. Ini dibuat di offline dan online juga maksimal. Ketika beres dia sudah mau transfer, dia transfer dulu. Transfer ke kita punya rekening. Langsung bilang, Bu, mohon maaf, uangnya bakalan saya balikin lagi dulu nih, bro. Loh, kenapa? Kita harus komitmen di awal dulu. Ijab kabulnya nih. Ijab kabul. Bro, gabung ke bisnis ini
Tapi jangan sampaikan itu kalau sebelum dia transfer dulu. Transfer dulu. Nah, manusia Indonesia itu suka ditantang. Kita komitmen dulu bro, nanti duitnya saya bakal balikin. Komitmennya bagaimana? Begini, bro gabung di bisnis ini mau produknya atau mau bonusnya? Bonusnya, oke siap. Berarti perhatikan, 3 hari pertama, syaratnya cuma 2. 3 hari pertama kita belajar dulu bagaimana metode bisnis ini di awal. Kita belajar polanya. Terus yang kedua, siap-siap untuk training penarikan di 23 Oktober besok. Kalau deal, tapi Pak nanti ongkosnya bagaimana? Kalau luar kota kan ongkosnya bagaimana? Selalu ada solusi. Kasih ilustrasi apa? Penjual gembok. Bro pernah dengar nggak penjual gembok dia jual gembok tanpa kuncinya? Tidak pernah. Selalu penjual gembok menjual gembok sama kunci. Bahwa nanti kendala untuk berangkat ke Bandung itu selalu sepaket dengan solusinya. Tenang aja. Bagaimana deal? Deal oke. Baru saya posting. Gitu posting. Kita sudah bangun komitmen. Keuntungannya apa? Sewaktu-waktu besok dia sudah tidak jalankan, dia tidak akan komplain ke kita. Kalau dia komplain, Pak saya belum ada ini, saya mau berhenti aja, ini susah. Kan kemarin saya bilang komitmen di awal, mesti belajar dan training. Begitu. Jadi yang salah siapa? Saya Pak. Oh iya Pak, minta maaf saya yang salah. Ada komitmen di awal, itu keuntungan kita. Tapi jarang, ya semuanya pada mau ini, pada mau aktif. Dan 3 hari pertama, ingat nih 3 hari pertama ini kita ngapain? Tarbiyah di awal. Dikasih tahu. Tarbiyah pertama apa? Cara menjalankan, cara jalankan bisnis. Lalu paradigma diberitahu. Paradigmanya dikasih tahu. Lalu apa lagi? Blocking negatif. Blocking negatif. 3 hal ini. Tambahan 1, database. Setelah itu baru database atau prospek. Kalau ini kita kan sering ini sudah dibuat nih. Poin pertama kita sering buat karena prospek pun kita kasih tahu BCA. Lalu yang kedua paradigmanya. Paradigma apa? Penghasilan. Di sini potensinya begini-begini ketika dijalankan dengan serius. Tapi yang jarang dipakai adalah blocking negatif. Ada nggak yang pernah merasakan? Singkat aja, dia baru gabung transfer, tiba-tiba besok dia hilang kontak udah, dia sudah tidak mau. Ada nggak yang rasa begitu? Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika sudah dipresentasi dia buka YouTube. PTBS lihat begini haram. Apalagi penipuan, penjagalan, apalagi. Nah akhirnya hilang tanpa kabar. Betul, karena dia terkontaminasi. Kenapa? Orang Indonesia itu lebih dominan ke negatif dulu daripada positif. Kita buka koran, lihat begini. Di sebelah masjid dan gereja dibangun 2000 unit. Di sebelah nenek-nenek diperkosa. Mana yang dibaca duluan? Betul nggak? Otomatis nenek-nenek yang diperkosa ini. Nah itu kejadian ketika tidak ada namanya blocking negatif. Harus diblocking. Saya ketika beres presentasi saya bilang gini, Pak jangan heran. Setelah ini nanti Bapak lihat di sosial media, di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu ada berita negatif tentang PTBS. Karena saya tahu mereka larinya kemana? Ke YouTube. Larinya ke situ. Langsung saya bilang begini, saya blocking langsung. Pak, kalau Bapak dapat begitu, Bapak percaya yang itu atau percaya ke sayanya? Dibilang, percaya? Tidak, Bapak masih bimbang. Saya bilang gitu. Begini Pak, di perusahaan ini karena saking mudahnya dijalankan bisnis ini, banyak pebisnis lain yang membernya pada pindah semua ke bisnis ini. Bapak bayangkan, Bapak bangun perusahaan bagus, tiba-tiba pekerjaannya itu pindah semua ke teman punya perusahaan, padahal yang ngajarin Bapak semua ini tiba-tiba pindah ke situ. Bapak sakit hati enggak? Sakit hati. Nah begitu di PTB sekarang Pak, banyak yang menjatuhkan pebisnis lain. Makanya mereka bikin konten di YouTube dan lain sebagainya untuk menjatuhkan PTB. Gitu. Jadi kalau Bapak dapat, wajib untuk tidak percaya. Saya blocking dulu karena tahu nanti ini bakalan ke situ tuh, seluncuran ke situ. Yang kedua Pak, yang kedua sekarang saya tanya, kira-kira Bapak tahu Nabi dan Rasul? Tahu. Kenalan di mana Pak? Nabi dan Rasul itu yang disampaikan firman Tuhan, betul enggak? Betul. Itu risalah yang disampaikan. Tapi masih mau dibunuh enggak kira-kira? Iya. Nabi aja mau dibunuh, banyak yang enggak suka, apalagi bisnis Pak.
Jadi yang Bapak lihat di YouTube dan lain sebagainya itu orang-orang yang tidak suka, orang-orang barisan sakit hati yang tidak suka dengan PTBS. Jadi Bapak wajib untuk tidak percaya. Oh begitu? Iya, siap-siap. Karena ketika dia buka kan biasa penasaran, buka-buka YouTube, dia lihat begini, apa PTBS penipuan. Ini bukan. Betulan ini PTBS ini mah tadi saya diingatkan sama yang tadi itu. Nah begitu, itu mesti di blocking. Mau main offline ataupun online harus ada blocking negatif ketika selesai presentasi. Nah ini mempercepat tingkat closing. Siap? Siap. Nah setelah itu dikasih tahu mentalnya. Yang kedua saya mainnya bagaimana? Ini prosedur bagaimana meminimalisir tingkat kematian member dari awal. Yang kedua, tiap 3 hari itu selama belajar kita ngasih mentalnya dulu. Mentalnya dibentuk dulu. Kasih tahu, Pak, bisnis ini karena omsetnya besar, tantangannya juga besar, masuk akal enggak? Masuk akal, karena hasilnya besar, tantangannya besar. Bapak bakalan dibenci orang. Kasih tahu buruk-buruknya. Keluarga bakalan nanti ada yang menghina, teman semua ada yang menghina, teman-teman yang tidur bareng semuanya ada yang menghina Bapak. Tapi tidak semuanya, kasih kabar baiknya juga. Tidak semua bakalan kecengin kita. Tapi tantangannya itu Pak. Dikasih ilustrasinya. Ilustrasinya apa coba? Ada banyak macam. Tugas kita ngapain nanti Bapak ketika ada yang tidak percaya, terjadi penolakan di awal, kasih tahu buruk-buruknya dulu. Tapi nanti kasih tahu bagus-bagusnya. Bapak bakalan ditolak, itu tantangannya. Karena di bisnis ini cuma satu tantangannya, apa tadi? Ditolak. Kita ngapain? Tidak usah pedulikan. Bapak fokus saja. Tahu Bapak penceramah, ustadz di masjid tahu? Setiap hari Jumat ada ustadz yang ceramah? Ada. Ustadz itu tahu enggak Pak kira-kira? Semua jemaah yang datang situ pulang-pulang dari sembahyang Jumat langsung melakukan apa yang disampaikan? Langsung disampaikan enggak? Dilakukan enggak? Enggak Pak. Pak Ustadz tahu enggak? Dia tahu. Tidak semua yang disampaikan ini langsung dijalankan. Tapi ada enggak kira-kira Pak yang Pak Ustadz kemudian galau? Tahu begini Jumat depan saya enggak ceramah udah ini. Ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Nggak ada. Pak Ustadz tugasnya ngapain? Tetap melakukan tugas tanggung jawab dia sebagai penceramah di masjid. Jadi Jumat depan dia ceramah lagi. Jumat depan ceramah lagi karena dia yakin. Dia nunggu momentum bakalan ada nanti yang dapat hidayah dan melakukan semua apa yang diperintahkan dari apa yang disampaikan. Nah begitu ketika jalankan bisnis Pak. Ketika Bapak ditolak, udah fokus aja tuh, Bapak jangan galau kayak penceramah tadi. Fokus lagi menyampaikan terus, fokus lagi sampaikan lagi terus. Yang kedua Pak, Bapak tahu penjual bakso yang pakai motor gerobak? Tahu. Kita biasa enggak kejadian begini. Kita mangkal di sini kumpul-kumpul teman, bakso stop, ting 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 ting. Kita enggak beli. Penjual bakso dia nunggu sampai kita beli atau dia lanjut? Kan tidak mungkin 24 jam dia di ding. Tidak mungkin. Penjual bakso lanjut lagi kan? Singkatnya begini, singkat aja. Ketika dia lanjut, dia tahu di depan sana pasti ada yang beli. Anggaplah di jalur sebelah, di kompleks sebelah, ada teman-teman yang nongkrong beli di situ. Ketika beres beli, bisa ada kemungkinan begini enggak? Besoknya teman kita datang, tahu enggak yang tadi mamanya jual bakso itu baksonya enak ternyata. Betul? Iya enak. Besok tiba-tiba datang ke kita beli. Bisa kejadian begitu enggak Pak? Bisa. Sama di bisnis ini. Tugas kita ketika ditolak jangan peduli tukang bakso tadi, enggak usah ting terus. Jadi fokus lagi, prospek lagi yang lain. Jadi ketika sudah dapat bonus, mungkin bisa jadi teman kita dia bakalan cerita ternyata bisnis ini bagus, akhirnya dia menyerahkan diri untuk gabung ke bawah. Mentalnya dulu yang dibikin di awal, sebelum perang, latihan dulu. Yang ketiga saya punya andalan tuh yang berlian. Itu jadi itu udah. Itu mental langsung jadi. Kira-kira siapa tadi? Kang Akmal. Akmal ada berlian kayak begini nih. Terus jalan-jalan main ke hutan. Ketemu sama aki-aki di tengah hutan. Tuh di sebelah sana. Di sini ada kolam besar. Itu mohon maaf semua binatang ada di situ. Tingginya segini, setinggi dada. Terus dia bilang, "Nah, kalau mau ini berlian silakan ambil." Dilempar ke dalam. Aki-akinya pergi. Akmal cari enggak tuh berliannya? Cari. Tapi langsung dapat atau enggak? Enggak. Harus ada strategi tidak? Penyisiran dari pinggir tuh. Dari pinggir disisir. Pada saat penyisiran datang 10 temannya, saudara sepupu datang. Nanya sama Akmal. Akmal nyari apa? Jawabnya bilang berlian. 10 sepupu tadi bilangnya apa? Gila. Pertanyaan saya, Akmal berhenti enggak? Enggak, disisir lagi, mulai ke tengah.
Pada saat penyisiran kedua datang temannya anak SD, panitia 17 Agustus, remaja masjid, pemuda gereja, semuanya datang ke situ. Nanya lagi enggak? Nyari apa Akmal? Akmal bilang apa? Karena dia jujur, baik hati dan tidak sombong, anak pesantren. Jawabnya bilang apa? Berlian. Semua 100 orang itu bilangnya apa? Gila. Bahkan ada yang iseng. Pulang ambil kompor, ambil panci, bikin kopi, lihat orang gila lagi nyari berlian. Ada enggak kayak begitu? Kita dipantau terus kan, ada enggak? Dipantau terus. Singkat cerita Pak, singkat ceritanya bro, akhirnya penyisirannya beres, strateginya mantap, dapat berliannya dibersihkan. Terus naik Akmal ke atas. Dia bilang, ini yang saya bilang kemarin, ini yang saya bilang bulan lalu, ini yang saya bilang tahun lalu, berliannya saya sudah dapat. Akmal pergi. Pertanyaan saya, ratusan orang yang di situ turun dan cari berliannya. Pada turun semua, terlambat bro, berliannya sudah saya dapat. Nah itu yang dikasih ke member baru. Tuh, mentalnya mulai jadi. Oke Pak, sudah siap, paham, siap lawan tantangan halangan di tangan, siap. Oke, database-nya kita bikin saya cetak bonus. Prospek, ayo. Udah prospek, beres prospek, ditolak 10 kali, tenang, berlian belum. Iya kan? Sudah dikasih asupannya. Ingat, member baru itu kaset kosong. Apa yang kita kasih itu yang dia rekam. Ditolak lagi ke 20 kali, tukang bakso, saya nggak mau ting di sini, saya lanjut lagi. Begitu. Akhirnya mentalnya jadi di awal. Kalau mental jadi di awal, masa kemasan 3 bulan ini yang terjadi apa? Di bulan 1 ke bulan kedua itu grafiknya naik gini nih. Ada bonus. Bulan kedua ketiga naik lagi. Habis masa kemasannya enggak? Habis masa kemasannya. Tapi pertama dia sudah punya bonus sudah ada. Kalau bonus sudah ada, otomatis sudah ada jaringannya enggak? Sudah ada. Ketika habis masa kemasannya, ada muncul member baru enggak? Member baru polanya sama lagi enggak? Sama. Iya, dia bakalan naik terus begini nih. Member baru masa kemasannya 4 bulan masa kemasannya si Eta ini nih. Si Eta ini. Naik lagi enggak? Naik terus. Naik terus. Akhirnya apa? Semua masa kemasan itu muncul terus menerus. Semangat terus karena bonus masuk terus. Itu yang harus kita lakukan tuh. Kalau kita tidak lakukan di masa kemasan 3 bulan, yang terjadi begini. 3 bulan ini tidak ada bonus. Di bulan kedua, pas mau bulan ketiga langsung jatuh ke bawah begini. Hilang udah. Bilangnya apa? Susah Pak. Kayaknya bukan rezeki saya ini. Mending saya kayaknya cocoknya di air Pak. Saya udah cocok di tanah Pak. Betul nggak? Betul. Yang bertahan saat ini karena sudah merasakan bonus. Atau 2 opsinya, belum sama sekali. Karena masih mau dikejar. Cuman kalau ini yang kita lakukan bakalan ini, masa kemasan bakalan terjadi terus. Bakalan ada terus. Jadi cetak bonus penting nggak di awal? Cetak bonus penting di awal. Kemarin kita bahas, saya ulang lagi, orang lebih pede nggak? Bonusnya Akmal dapat 100 juta, saya baru 5 juta. Siapa yang lebih percaya diri presentasi orang? Akmal. Bukti jangan yang itu 5 juta, saya 100 juta. Tapi tidak boleh begitu juga, itu maksudnya contoh aja. Saya dengan Akmal suka sama dengan Mas Firman, coba lihat itu. Mbak Ayu, coba lihat. Anggaplah kita suka berdua sama Mbak Ayu. Terus isi dompetnya Akmal 20 juta hari itu. Saya cuma 200.000. Siapa yang paling pede ngajakin makan malam? Pak Akmal. Ayo jalan 20 juta. Kan memang begitu logikanya. Sama dengan member kita. Member kita dia percaya diri, follow up habis-habisan ketika dia sudah tercetak bonus dia tuh di 3 bulan pertama. Makanya tugas kita ngapain? Untuk meminimalisir tingkat kematian member, cetak bonus di awal. Begitu. Itu yang saya lakukan terus menerus dan teman-teman lakukan. Saya kemarin ada punya ini di Siliwangi, tentara Siliwangi, Bang Asar, itu saya iseng-iseng aja tuh ke kantor pesan grade, ternyata dia intel tentara. Saya ice breaking beres begini, kesini ngapain Pak? Oh saya jalan-jalan apa? Saya tarik ulur apa segala macam, prospek gabung join. 1 minggu pertama itu kita cetak bonusnya 5 juta. Oh on fire udah sekarang, on fire terus, walaupun dia lagi banyak tugas, tetap dia masih mau aktif betul on fire di PT BES. Dan sekarang poinnya tinggal berapa poin aja tuh untuk ke motornya. Karena cetak bonus tadi. Itu harus kita lakukan. Nah pertanyaan sekarang begini, Mas Rian, Coach Rian, Top Leader Rian sudah lakukan belum ini? Belum. Dulu.
Belum? Belum. Oke, berarti kita tutup masa lalu, kita buka lembaran baru. Ini siap, ini siap. Nah, database-nya berapa? Minimal 30. Muncul member baru buat database 30. Online atau offline? Bebas. Kalau online silakan, nanti edifikasi langsung telepon, kita bertiga, saya presentasi, udah beres. 30 ada yang join berapa? 6. Bisa enggak? Bisa. 30 ada yang join 6. Nah, 30 ini 6 ini yang baru gabung, baru join, kembali kemana lagi? Ke tahap awal, cetak bonus di awal. Cara jalankan, ajari, paradigma, blocking lagi. 6 ini punya database masing-masing berapa? 30. 6 kali 30 sudah berapa? 180. Dari 180 ada join lagi. Berapa lagi? 6 kali lipatan 36. berarti yang baru berapa? 36 member baru lagi kan? 36 member baru, tahapannya kemana lagi? Ke atas lagi ini. Cetak bonus, cara jalankan, tarbiyah 3 hari, 5 hari, blocking negatif, database muncul lagi. Ada lagi enggak member baru lagi? Ada lagi, tercetak bonus lagi. Habis itu ngapain? Muncul lagi enggak yang baru lagi? Kita tidak punya waktu untuk motivasi karena kita kerja untuk cetak bonus semuanya. Kalau begini enggak ada motivasi, sudah tidak ada. Yang ada kita kerja semua. Betul enggak? Karena begini konsepnya semuanya. Siapa yang percaya 3 bulan di Desember ini 100 juta udah manteng di rekening ini? Ada yang percaya enggak? Kalau enggak percaya kita bangun ini. Bisa masuk nih. Yang penting konsepnya begini. Oke, muncul member baru besok, malam hari ini ada member baru, udah pakai konsep, kita coba sekarang. Konsepnya sama, Pak, jangan dulu presentasi 3 hari kita tarbiyah. Kalau Bapak mau, siap, nanti saya postingkan. Siap, saya mau, oke, baru posting, beres. Itu sudah ada komitmen, akhirnya dia belajar. 3 hari pertama itu kita ajarin tuh, duplikasi ilmunya 3 hari. Ilmu apa aja masukin semua ke dalam. Ilmu kanuragan, terus apa lagi semua masukin aja semuanya. Oke, jadi teman-teman paham enggak? Dulu pernah enggak belajar masa kemasan ini? Pernah, ada yang tidak. Oke, jadi saya tidak bisa menyalahkan teman-teman yang dulu. Sekarang itu karena kita sudah paham, tidak ada yang salah. Karena kita yang salah aja karena kita tidak belajar itu aja. Sekarang kita sudah paham. Ya, jangan sampai dengan pemahaman ini kita tidak maksimalkan. Udah itu kita yang rugi sendiri. Kita gagalnya terus menerus. Siapa yang mau hanya jadi leader prospek terus menerus? 5 tahun, 10 tahun jadi leader prospek aja terus. Prospek kerjanya. Jadi top member, prospek tidak ada yang hidup. Pas capek ingat. Walaupun 5 tahun ke depan kita punya banyak beli nih, anggaplah ini kita mencapai 10 luxury. Aminkan dulu nih kan? 10 luxury 5 tahun ke depan ini bisa, bahkan bisa lebih banyak. Ada caranya, kita join 31 paket, paling banyak kita bangun berapa tim? 16 aja paling banyak. Anggaplah 7 tahun kita bangun 16 tim. Sekarang ada yang sudah bangun 6 tim kan? Ada yang 5 tim. Agak berat enggak? Lumayan berat kan? Karena tidak bangun fondasi. 7 tahun anggaplah kalaupun kita join 31 paket, kita hanya bisa bangun 16 tim. Paling kuatnya kita 16 tim. Lalu sisanya mubasir? Enggak. Kita bisa, ternyata ada ilmunya, bisa bangun semua tim tanpa keluarkan energi banyak. Kita hanya kelola 4 tim, tapi semuanya terbangun. Ada caranya, cuma malam hari saya tidak beberkan caranya. Tinggal ini dulu ilmunya, serius. Kita fokusnya di 4 tim, tapi sisanya jalan juga. Iya, ada. Tinggal kita perhatian dulu nih. Nanti saya kasih tahu kalau di 23 Oktober nanti Mas Rian sudah mobilio. Kalau dia belum mobilio, saya belum bongkar caranya tadi. Bangun 4 semua kaki jalan. Jadi tolong nanti di follow up Mas Rian. Mobilio kedua harus cair. Oke, kita belajar dasarnya dulu. Itu betul, saya tidak bohong. Itu ada caranya. Dan sebentar lagi, tahun depan saya bangun tuh. Saya bangun 4 kaki, tapi semuanya jalan. Kaki-kaki yang lain, ya kaki ke-5, kaki ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 12, semuanya bisa jalan. Kalau semua member leader kita tahu metode ini, semuanya mau 31 paket.
Di Jayapura semuanya mau 31 paket atau cuma 7 aja? Di Jayapura semuanya pada mau 31. Gitu. Jangan tanya ke Jayapura, ilmunya bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, kita belajar ini. Jangan kemana-mana dulu. Rohnya kembalikan dulu. Rohnya kembalikan dulu. Kita belajar fondasinya. Tenang, insya Allah nanti kita bagi ilmunya, caranya. Tugas leader nih. Tugas leader kita. Kita sebagai leader. Tugasnya apa? Kemarin sudah dibahas, tapi saya bikin singkat. Ini yang paling fatal. Tugas leader tadi kita sudah bahas. Tugas leader yang pertama, dia fungsinya sebagai presentator. Yang kedua, fasilitator. Yang ketiga, mentor. Dia mentoring, mengajari. Yang keempat, motivator. Terus selanjutnya apa lagi? Konseptor. Selebihnya apa lagi? Karburator. Ini yang paling pokok, tolong catat. Kalau paham ini melesat semuanya. Tugas kita jadi presentator, jadi ada member jangan langsung dibiarkan sendiri. Kita bantu tadi, kita sudah bahas konsepnya. Habis itu kita fasilitasi. Fasilitasi. Ada pertemuan kita fasilitasi. Setelah itu kita jadi mentornya, mentoring bagaimana ke depan, masa kemasan habis bagaimana cetak bonus lagi member baru. Dia transformasi menjadi leader lagi. Dan sebagainya. Motivator, kalau lagi down, pada proses kita ini kita biasa down. Langsung ada yang motivasi, kita motivasi. Jangan down malah didiamin. Udah mati aja lu. Udah boleh begitu. Dia tugas kita. Karena tidak siap. Udah siap malah dibiarin, mati udah selesai. Kalau ada yang lagi ke down, kita fungsikan kita sebagai motivator, jangan didiamin. Pak, saya ada masalah. Jangan fokus masalah, fokusnya kepada solusi. Itu betul. Tapi dengerin dulu. Kalau fokus masalah terus udah saya biarin aja, udah selesai. Mati aja lu. Jangan. Member baru itu kayak anak-anak tuh, dia butuh dibimbing. Gitu, dibimbing dulu. Tidak lama, tidak bakalan lama. Karena ketika sudah 3 bulan beres masa kemasan, kita sudah cetak bonus, kita dampingi tadi enggak 3 bulan. Presentasi kita yang lakukan. Dia lihat, dia dengar enggak? Ketika sudah melihat, mendengar, dia bisa melakukan enggak? Oke, langsung kita sampaikan, bro, tugas saya sudah beres. Nanti selanjutnya bro, tongkat estafet saya berikan. Silakan bimbing lagi mitranya dengan konsep yang sama. Saya ngapain? Saya kontrol semuanya. Kita bangun konsep yang lebih besar biar level kita semakin di atas. Kita bagi tugas. Mana yang berat saya kerjakan, yang ringan silakan bro kerjakan. Bagaimana caranya? Oke, metode yang sama. Silakan bina lagi, cetak bonus member baru. Kita bikin pertemuan. Nanti saya bikin workshopnya. Kita kumpul di workshop. Levelnya naik. Jadi jangan sampai 1 tahun, 2 tahun kita itu terus yang kita lakukan. Harus naik levelnya terus. Begitu, sampai ini paham ya? Paham. Jadi fungsi kita motivator, konsep. Terakhir kita mesti konsep pertemuan. Bikin pertemuan kecil, menengah dan besar. Kayak kemarin kita sudah bikin yang agak besar, workshop leader. Coba bayangkan Mas Rian, kemarin itu semua under Mas Rian aja tuh. Amin. 300 leader semua tuh. Itu punya pasukan enggak? 300 itu pulang-pulang prospek enggak? Ngomset enggak? Baru ada 4 lain di dia tuh. Dari 300 4 kaki A, B, C, D. Punya sendiri. Beres enggak urusan? Beres urusan. Di Makassar pun juga sama, nanti punya 300 lagi, workshop leader lagi. Itu yang terjadi kalau kita bangun sistem pelan di awal. Metodenya apa tadi itu? Itu konsepnya. Nah, ini tugas leader nih. Lalu member itu ngapain? Ketika ini bagian dari tarbiyah. Pak, ketika Bapak jalankan bisnis ini, tugas Bapak itu selain TCA adalah melihat, mendengar, melakukan. Kan tugas member ada prospek dan follow up. Malam hari ini kita ada bahas itu. Prospek, follow up bersama partner leader, bikin database, jadi konsumen produk dan lain sebagainya. Tapi tugas yang paling penting adalah melihat, mendengar, melakukan. Ini tugas member. Jadi sampaikan kepada member, Bapak tugasnya ngapain? Lihat, dengar. Apa yang disampaikan sama top leader kita, mentor kita, lihat, dengar, lalu lakukan. Ada sharing, Bapak lihat, dengar. Jangan dipotong-potong pembicaranya leader, karena kalau kita potong, kita tidak bakal bisa fokus, dan lainnya juga ada fokus. Tugas kita ngapain? Melihat, mendengar, melakukan. Melihat, mendengar, melakukan.
Lalu tugas leader ada tambahannya. Tugas leader pun sama. Melihat, mendengar, melakukan, dan mengarahkan. Memberi arahan ya. Mengarahkan dan memastikan. Memastikan apakah arahan sudah dikerjakan atau enggak. Misal, beres begini saya ngarahin sama si A-nya. Besok kita kumpul ya. Kumpul, usahakan kuotanya maksimalin. Saya bantu. Mana yang bisa saya bantu follow up. Jadi ketika mengarahkan, bukan hanya memberikan arahan, tapi kita bantu. Yang biasa saya lakukan, saya bilang begini. Ada berapa kendalanya? 10 misal. Saya ada 10 kendalanya. Terus kemudian mana yang berat? Yang berat kasih ke saya, sisanya yang 7 silakan kerjakan. Ini cara untuk melepas ketergantungannya member. Kira-kira Mas Rian, kalau semua kendalanya Mas Rian saya kerjakan semua, bisa enggak? Bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau terus menerus saya kerjakan, kapan Mas Rian belajar? Oke siap? Siap. Jadi siap, kita bagi tugas. Gitu, kita bagi tugas. Jangan langsung dikasih semuanya, bagi tugas. Ada berapa member yang di follow up, kita bagi. Nah besok ketika sudah mengarahkan, besoknya tugas kita kuotanya bagaimana? Sudah terkumpul belum? Sudah terkumpul belum? Oke, kita pastikan. Tugasnya memastikan. Itu yang harus kita lakukan. Sampai sini paham ya tugas leader nih. Mendengar, melihat, melakukan, mengarahkan dan memastikan apakah arahan sudah dikerjakan atau belum sama ring-ring satunya kita. Ini harus terkonsep semuanya. Orang yang konsep aja kadang masih kecolongan, bonusnya enggak? Apalagi kita yang tidak pernah konsep. Sebelum kita masuk ke super system, ini mesin uang udah nih. Ya, kita mau bahas mesin uang dah. Kita bongkar paradigma dulu nih. Bongkar paradigma. Kita selesai kuliah di umur 25 tahun. 25 tahun, pensiun di umur 55 tahun. Berarti kita kerja selama berapa tahun nih? Selama 30 tahun kita kerja. Ini yang bangsawan nih. 30 tahun kerja, gaji 3 juta per bulan. Berarti sama dengan per tahun berapa? 36 juta per tahun. Dikali selama kita kerja berapa lama? 30 tahun. 36 juta dikali 30 tahun sama dengan 1 miliar 80 juta. Ini saya bukan pintar matematika, saya hanya sudah hafal aja nih. Jadi selama 30 tahun kita kerja, semua gaji kita terkumpul berapa? 1 miliar 80 juta. Tapi perhatikan di sini. Perhatikan. Selama 30 tahun kerja, kita dapat banyak masalah enggak? Banyak. Ada masalah enggak 30 tahun itu? Ada. Terus ada hinaan enggak dari bos dan lain sebagainya? Ada. Ada caci makian enggak di situ? Ada. Terus ada apa lagi? Ada banyak hal buruk yang kita dapat juga enggak di sini? Ada. Ada banyak semua. Ada tantangan, halangan dan rintangan. Ada THR-nya di sini. Tantangan, halangan dan rintangan. Selama 30 tahun. Kerjakan bisnis PT BES berapa tahun? 3 tahun aja minimal. 3 tahun kerjakan PT BES dapat 3 miliar. 1,67 M aja nih. 1,67 M. Kita hitung buruk dulu. Selama 3 tahun kita dapat 1,67 M. Kalau kerja di luar sana dapatnya berapa? 1,80 M. Nominalnya hampir sama enggak? Hampir sama. Jadi begini, ya saya mau kasih tahu teman-teman. Wajar tidak? Masalah yang 30 ini kan sama enggak ya? Hampir sama ya? Di sini 30 tahun, di bawah 3 tahun. Jadi wajar enggak kalau selama kita 3 tahun jalankan bisnis ini, masalah yang 30 tahun ini dipres menjadi 3 tahun? Wajar. Jadi wajar. Karena hasilnya sama. Jadi masalah yang 30 tahun itu Allah dipres sebanyak itu diberikan selama 3 tahun. Jadi wajar enggak banyak kendala yang datang? Wajar enggak? Wajar karena omsetnya nanti 3 tahun kemudian dapat 1,67 M. Itu kan hukum sebab akibat. Ini masuk akal enggak hitungannya? Masuk akal. Jadi teman-teman siap enggak? Siap. Atau begini, enggak apa-apa, kita cicil aja 30 tahun hidup dengan masalah aja terus. Mau begitu? Atau mau masalah itu dipres kita habisin 3 tahun dapat ini 1,67 M 5 kali? Mending mana? Mending dipres. Kemarin saya bahas tuh, kenapa akhirat kita tidak kusuk-kusuk tuh kalau sholat. Pas takbir, Allahu Akbar gini,
Ya ampun berat habis, wah susu lagi susu. Belum beres sembahyang istri sudah jagain tuh buat dimarahin tuh. Pas baru salam begini, ini susu belum apa segala macam. Jadi sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena dunia kita udah beres-beres. Tapi bukan berarti nunggu dunia beres baru akhirnya dikejar. Enggak. Yang bagus bagaimana? Dua-duanya sejalan. Dan itu saya dapat di PTB. Saya bagi ilmunya, jahiliyahnya saya dapat. Kemudian coba kita perhatikan Pak Haji Febrian, coba. Ada enggak dia pikir rumah di dapur tuh? Ada. Dia pikir aduh beras kurang Kira-kira ada begitu enggak Pak Haji Febrian? Kira-kira sholatnya Pak Haji Febrian lebih khusyuk dari kita enggak? Bisa jadi lebih khusyuk karena sudah beres semuanya. Sudah beres. Makanya Pak Haji fokusnya kemana? SLC. Ingat, bisnis harus begini dan begitu. Yang dia pikirkan apa? Akhiratnya sekarang kan. Karena dunia beres. Kita ini dua-duanya belum beres nih. Dunia belum beres, akhirat apalagi? Betul enggak? Nah ini, teman-teman mau pilih enggak? Mau pilih yang mana? 30 tahun masalah atau 3 tahun? 3 tahun. Jadi yang saya mau sampaikan di sini begini, siap-siap. Kita harus siap. Dulu teman saya sampaikan, crossline saya dulu. Dia bilang, persiapkan diri sebelum kesempatan besar itu datang. Apa namanya? Ilmunya, sabarnya kita siapkan. Karena tantangan kita jauh lebih besar selama 3 tahun. Karena omsetnya besar. Hukum sebab akibat, kita tepuk pelan, hasilnya bunyinya tepuk kuat. Kita mau hasil besar jadi wajar dan tantangannya besar. Begitu, harus siap dengan tantangannya. Kalau anda siap aja semua aja. Jadi wajarnya kita dapat kendala lebih besar. Nah itu harus disadari. Banyak member-member leader tidak sadar ini, akhirnya dia hilang. Sekarang kita sudah sadar bahwa besok ketika datang kendala, tugas kita ngapain? Siap menghadapi kendala. Lalu bisa enggak Pak diminimalisir kendalanya? Pertanyaan itu bisa kan? Bisa. Caranya bagaimana? Cetak leader sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan di samping kirinya Mas Rian ada 30 leader kayak Mas Ade, samping kiri. Yang di kanan ada 60. Merokok sambil bokep, bonus masuk. Oke, kita lanjut. Ini tugasnya ngapain? Cetak member menjadi leader. Mending leader dicetak atau dicari? Dicetak. Kalaupun kita dapat itu Allah kasih bonus. Karena kita tidak tahu siapa orang yang mentalnya, totalitasnya sama seperti leader aja di luar sana, tidak tahu. Kalau kita tahu, kita cepat-cepatan bangun pagi. Kalau seumpama ada tulisan, saya top leader bisnis lain. Kita bangun pagi cepat-cepat lihat tuh. Cuman karena kita tidak tahu, jangan cari. Mending kita cetak. Mending dicetak. Caranya bagaimana? Training, pertemuan, konsisten. Kita bahas nanti. Singkat aja, ini masih butuh waktu 30 menit ke depan. Oke, beres. Karena begini. Ada 3 tipe member nih. Kita bicara transformasi biar punya banyak top leader. Tadi sudah bahas member apa? Member yang pertama adalah member pasif. Yang kedua member aktif tapi tidak produktif. Yang ketiga aktif dan produktif. Tadi sudah dibahas bagaimana menjadi aktif dan produktif ke pertemuan, cetak bonus, aktif produktif sudah. Lalu 3 tipe leader. Yang pertama leader prospek. Leader ini dia cuma tahu prospek. Yang kedua leader home prospek atau leader base camp, online maupun offline. Ini tipe yang kedua, leader home prospek. Yang ketiga leader konseptor. Dia bisa konsep semua super system. Ini 3 macam tipe. Tugas kita ngapain? Bagaimana supaya member menjadi leader prospek. Nah tadi akibat pendampingan 3 bulan, akhirnya dia bisa prospek enggak? Begitu. Alhamdulillah di sini 1 bulan aja sudah bisa pada prospek. Jangan kan begitu, seminggu juga sudah pada prospek. Cuma tujuan kita bukan hanya jadi leader prospek. Tujuannya bagaimana? Kita dampingi supaya perkembangan jaringannya maksimal, bertransformasi menjadi leader di home prospek. Di home prospek kan bisa bahas semua. Punya home prospek kan? Punya base camp? Punya. Itu bisa bahas online, bisa bahas offline enggak? Bahas semuanya udah. Bagaimana caranya? Offline-nya beres sampai malam harinya kita main online lagi. Begini metodenya, semua dibahas. Karena begini, leader home prospect ini dia bisa menciptakan banyak leader prospek. Begitu. Leader yang bisa bikin base camp atau home prospect, dia bisa menciptakan banyak leader prospek. Setelah itu berkembang lagi, transformasinya kemana? Konseptor.
Dia bisa konsep bagaimana bikin acara, bagaimana bikin workshop, bagaimana bikin training GSS, bagaimana bikin apa lagi, seminar-seminar besar, dia tahu caranya. Kalau sudah punya 10 orang kayak Pak Restu di kiri, 10 orang kayak Pak Restu di kanan, 10 orang Pak Restu di tengah-tengah, dan lain sebagainya. Bisa. Pak Restu ini konsepnya apa? Leader konsep? Bukan. Leader konseptor. Otomatis kalau leader konseptor berarti dia leader ini lagi juga enggak? Iya, semuanya dimakan, sudah dilahap semuanya. Bayangkan kalau kita punya 10, setiap kota ada 2 yang bisa konsep. Makassar punya 2, Bali punya 2, Padang punya 2, Aceh punya 2, Bandung 2, Tasikmalaya 2. Selesai urusan udah. Siap semua ya? Siap. Ini perjuangan yang harus kita bangun. Biar apa? Energi kita 2 tahun ke depan itu terbayarkan selama 10 tahun ke depan. Kalau sudah punya begini 2 tahun, punya leader banyak berlapis di bawah ring 1, ring 2, ring 3. Jangan lupa ketika kita menciptakan ring 1 kita apa? Yang dekat-dekat dengan kita, yang total dengan kita. Ingat, ring 1 yang berkualitas akan menciptakan ring 1 dia yang berkualitas pula. Ring 1 kita ini bakalan menciptakan ring 1 dia enggak? Bakalan, itu ring 2-nya kita. Ring 2 bakalan menciptakan ring 1 dia lagi enggak? Itu ring 3-nya kita. Ring 3 ciptakan lagi enggak? Ring 4. Besok gantian liburannya. Ring 1 bilang, Pak, boleh enggak saya liburan ke Jerman dulu, Pak? Ini kayaknya saya ada kenalan cewek di Facebook orang Jerman. Boleh, silakan dulu liburan. Berapa lama? 2 minggu, Pak. Oke, siap. Nanti saya kontrol dari Jerman. Kontrol. Tenang, kita sudah tenang. Kenapa? Karena sudah kerjaan sudah terdelegasi. Sudah ada ring 2 dia. Sudah ada ring 3 dia. Jadi aman. Dia mau kemanapun tetap terkonsep. Omset semua dapat jalan. Begitu. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada leader. Leader yang satu pergi baru liburan ke Bali, tiba-tiba Bali begini, mana semua hilang, semua hilang. Karena semuanya masih karakter member semua di situ. Tidak ada membangun, kita tidak bangun sistemnya. Sampai sini paham ya? Jadi dasar ini mesti kita pakai ulang-ulang terus jadikan kebiasaan. Terakhir kita bahas sudah. Kita bicara masalah omset nantinya. Lalu kita bikin bagaimana yang pertama? Kita bahas dulu nih. Super system yang harus kita bangun pertama, seminar misal. Kita bicara masalah super system pembelajaran dulu. Pembelajaran aja. Kalau semua ini kan sudah tahu omset, pembelajarannya aja nih kita perbaiki. Yang terkecil, super system itu ada yang kecil, lalu ada yang menengah, lalu kemudian besar. Yang kecil ini apa? Sharing under. Mau bikin di offline, di online pun silakan. Yang penting berapa lama? Usahakan setiap minggu minimal ada 1 kali sharing under. Pemahaman awal. Bagaimana tahap awal mengerjakan bisnis ini? Atau kita bilang biasanya di perusahaan bilang ATS. Tapi materinya bagaimana? Dibikin ringan aja tuh. Jadi tidak usah kasih banyak materi. Tugasnya member bagaimana tadi? Yang tadi tahapan bagaimana mentarbiyah. Tarbiyah member di awal. Itu yang dikasih lagi di sharing itu. Kemarin kita bahas bagaimana bikin sharing under waktu di workshop. Apa yang dibahas pertama? Kendala lapangan, kasih solusinya. Yang kedua, sterilisasi 2 kaki. Sudah steril belum? Steril itu bukan berarti ada 2, tapi 2 jalan. Kalau belum, bikin database baru lagi enggak? Database baru. Habis itu apa? Penargetan. Udah itu yang dibahas tiap minggu. Pak, kok materinya ulang-ulang? Ya harus ulang-ulang biar tertanam di alam bawah sadar. Kalau sudah tahu materi itu, dia bakalan bikin home sharing under lagi enggak? Begitu. Sampai nanti tercipta apa coba? Tercipta workshop. Akhirnya kita punya workshop sendiri. Kita bahas diagramnya pelan-pelan. Grafiknya. Kemarin sudah bahas, ini kita bahas pelan-pelan nih. Siapa namanya saya pinjam? Boleh pinjam namanya, nanti saya kembali ke siapa? Ujang. Siapa? Jajan. Oh, ada Jajan. Balik lagi bersama saya Jajan Samsuri. Oke, top leader kita, top leader Jajan. Top leader Jajan ketika sudah mempunyai downline 5 minimal 5 di kiri, 5 di kanan. Berarti top leader Jajan ngisi home sharing under dah? Harus dia yang isi. Ngisi. Tongkat estafet diambil, isi. Bagaimana tadi sharingnya setiap minggu? Sharing yang tadi itu. Masih ingat kemarin?
Sharingnya pertama apa tadi? Barusan kita bilang kendala lapangan, kasih solusinya begitu. Terus kemudian sterilisasi lokasi, penargetan. Kalau bikin offline jangan lupa pelayanan prima harus ada. Karena logika tanpa logistik omong kosong. Jadi harus ada pelayanan prima. Pelayanan prima kayak bagaimana? Gorengan, kopi sudah dilakukan. Itu harus terus. Ya sebelum kita bikin evaluasi kita bikin itu. Bikin kopi. Duduk kalau yang offline bikin kopi, gorengan, iuran, beli gorengan harga 10.000, kebersamaan baru kita bahas. Ada kendala apa? Oke, ini solusinya. Sudah steril belum leadernya? Membernya belum steril. Kita bikin database baru, habis itu penargetan. Kita prospek seminggu mesti steril. Itu terus minggu depan itu lagi. Tinggal tambahan ilmunya bebas. Cuman tugas pokoknya itu. Karena kan ini duplikasi dua kaki. Jadi biar tidak ini, kalau materinya berubah-ubah nanti bakalan kebingungan, kasihan. Begini, kita banyak yang masih kendala presentasi enggak? Masih banyak, masih muncul member baru. Anggaplah upline dia, saya, Mas Rian, dan ada beberapa orang dan user Jajang. Kita semuanya nih upline-nya. Terus dia ikut saya metode prospeknya beda. Terus besoknya ikut Mas Rian, beda lagi. Ikut leader Jajang, beda lagi. Pas begini dia mau prospek, dia kebingungan, saya harus prospek yang bagaimana caranya nih. Itu kejadian terjadi. Makanya mengapa kita mesti konsepnya harus minimal jangan sampai lari dari jalur, hampir sama harusnya. Itu contoh kecil. Nah konsep ini sama, home sharing under jangan sampai berubah-ubah. Kalaupun ada materi baru silakan, tapi yang pokoknya itu dibahas terus setiap minggu. Supaya dia bakal hafal 10 kali home sharing under. Jangankan tunggu 10 kali, 5 kali aja kira-kira dia sudah punya jaringan lagi dari sini. Si A dan si B. 10 kali dipimpin sama top leadernya, top leader Jajang. Dia hafal enggak kira-kira materi itu? Jadi hafal enak, kita udah perlu ngajarin. Oke, sudah ada 5 di sini, siap dong. Ada 5 di sini, 5 di kanan. Tahu cara isi home sharing under? Enggak usah diajarin, saya sudah tahu karena saya sudah lihat, saya sudah dengar, tinggal saya melakukan. Udah langsung ngisi dia tuh. Si A, siapa namanya nih? Aco. Terus B, Baco pun sama, punya 5 member kiri, 5 member kanan. Akibat tadi sterilisasi yang kita lakukan setiap minggu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kira-kira dia bisa ngisi lagi enggak home sharing undernya? Bisa, di online, di offline bebas, dia sudah bisa ngisi. Materinya sudah hafal karena berulang-ulang, terduplikasi. Begitu, minggu depan beres. Lalu tercetak lagi perkembangan member sini. 5 lagi. 5 di kiri, 5 di kanan. 5 lagi. Yang ini sudah duplikasi belum? Sudah, dia sudah tahu caranya, tidak perlu diajarin. Jadi tidak perlu ada simulasi home sharing under, tidak perlu. Karena sudah diajarin sama top leader Jajang Samsuri. Jadi enak, bisa hafal kan? Bisa hafal. Saya aja baru 3 kali bolak-balik Bandung ke Tasik, saya sudah tahu jalannya. Apalagi kalau keseringan. Berarti tidak perlu ada simulasi home sharing under, tidak perlu. Karena sudah tahu ilmunya, lakukan terus. Berarti sini sudah ada berapa home sharing? Kita bikin duplikasi 1 kali lagi, tercipta lagi sini. Terduplikasi lagi semuanya ini. Nah, perhatikan nih. Masing-masing 5 semuanya. Berarti sudah ada berapa home sharing under? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otomatis basecamp ada lagi enggak? Karena syarat untuk bikin basecamp minimal 20 member aktif. Kalau mau main online, offline. Di sini sudah punya 20 member aktif, bikin basecamp. Berarti basecamp sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu top leader Jajang Samsuri ngisinya di mana? Di training workshop minimal. Untuk menyatukan 2 cross line di kiri dan kanan. Disatukan biar tidak gondok-gondokan. Kenapa mesti jangan ada cross line? Kenapa coba? Karena cara bangun satu daerah baru, caranya adalah harus ada kompetitor. Perusahaan yang besar karena ada kompetitornya. Makanya selalu saya bilang, kalau yang punya mitra di Jayapura silahkan rapatkan. Yang punya summit di Jayapura silahkan ajak datang bawa ke pertemuan. Bawa ke basecamp. Kita pernah bantu prospek, Ustadz Amin punya pernah. Terus yang lain sebagainya juga pernah.
Nah kalau apalagi dari orang lain aja kita bantu, apalagi dari tim sendiri dari SSB. Jadi saya bilang teman-teman sini silahkan cari Camit di Jayapura. Di Jayapura kalau paham dia jalankan bisnis, itu dia prospek satu yang join bisa satu keluarga. Serius ini. Siapa yang tidak mau punya mitra di Jayapura di Papua? Silakan dicari. Buka di Facebook, buka di YouTube, siapapun silakan. Nanti arahkan. Di sini ada PJ-nya, ada leader Ayu di sini ada. Nanti silakan langsung minta kontaknya, nanti hubungi. Pak saya ada begini, Mbak Ayu saya ada mitra, ada calon mitra. Bagaimana caranya? Edifikasi dulu biar dia mau datang ke. Jangan lupa ketika mengarahkan harus edifikasi. Datang ke basecamp nanti dibantu. Dibantu bukan hanya closing, dibina. Dibina sampai jadi top leader. Top leader Jajang Bundang di sana punya Camit, nggak perlu dibina. Udah tinggal ngarahin, nanti tinggal ngarahin. Berapa? Nanti dibina sama leader-leader yang ada di sana. Diajak bawa datang ke Bandung, nanti ketemu sama top leader aslinya. Ketika sudah besar, ngapain? Jajang ke sana, ngisi materi juga di sana. Kita sparring partner di Jayapura nantinya. Itu yang akan terjadi. Begitu juga kebalikannya, kita bisa saling tolong menolong di sini. Tujuannya kan itu, makanya kita bangun semua, kita rapikan semua kota-kota besar. Bayangkan kalau seluruh kota besar, Padang ada 10 base camp, Sumatera di mana lagi Aceh 10 base camp, dari SSB semuanya. Bandung ada 10, terus kemudian mana? Makassar lagi 10, Bali 10, Kupang lagi. Nah kebetulan PJ base camp di Kupang ada di sini. Nanti kalau leader tahu, nanti dibantu lagi. Silakan arahkan, kalau punya member di ini nanti arahkan ke base camp yang di Kupang. Dibina sampai jadi. Dibina sampai jadi. Diajarin begini, yang dapat bonus siapa? Jajang. Balik lagi bersama saya Jajang Suri. Alhamdulillah kok dari Kupang dapat omsetnya luar biasa. Saya dibantu sama leader-leader di Kupang. Kira-kira enak nggak begitu? Enak nggak? Enak. Dibayangin nikmat nggak? Nikmat. Dibayangin aja nikmat, apalagi kejadian. Iya. Nah itu kita harus ada konsep tolong menolong sini. Di Purwokerto, Jogja nanti tinggal diarahkan sama Pak Surya, sama Mas Adi. Silakan nanti dibantu, dibina, dicetak jadi top leader. Begitu. Akhirnya kita sama-sama. Jadi cara untuk gagal di bisnis ini, jangan ada poros lain di daerah kita. Udah gagal total udah. Serius. Jadi bagaimana cara membangun biar sukses? Mesti ada poros lain. Kita jadi kompetitor positif di situ. Kita saling mengajarkan. Karena jangan takut rezeki tidak bakalan tertukar. Kalaupun besar, kita besar sama-sama. Yang saya mau sampaikan di sini apa buat teman-teman? Di Tasikmalaya pasti besar lagi. Serius. Pasti lebih besar daripada sebelumnya, betul enggak? Pasti besar, tapi pertanyaannya satu, siapa yang paling besar di Tasikmalaya? Itu pertanyaannya. Ini jadi kompetisi positif. Kenapa Tasikmalaya bisa besar? Karena banyak cross lainnya. Nah untuk bangun satu daerah itu yang harus dipakai. Kemarin kita bikin workshop di Jogja. Saya kumpul semua dari SSB tim. Saya udah tahu mitra siapa, saya udah tahu. Targetnya cuma 40 orang workshop ini, ternyata hampir 80. Kumpul semua SSB di situ. Kalau saya bikin sendiri lama enggak? Lama. Kemarin yang hadir mitra dari saya cuma 6 orang, sisanya SSB lain semua saya udah kenal. Kalau saya bikin sendiri lama enggak nanti? Lama, tapi kalau kita kumpul semua cepat jadinya. Jadinya cepat. Akhirnya kita bisa besar sama-sama. Nah, ini harus kita bangun di semua kota. Beres sampai sini beres? Sampai endingnya nanti apa coba? Ketika terduplikasi lagi di sini, si ini anggap si C, D, E, F. Di sini sudah jadi apa? Punya workshop di sini, WS. Di sini juga punya WS, punya WS lagi, sini punya WS. Top leader Jajang isinya di mana? GSS. Betul enggak? Betul. Punya konsolidasi GSS. 2.500 member aktif. Berapa? 2.500 member aktif. Pulang-pulang dari situ semua pada prospek enggak? Di sini ada 1.500 member aktif di kiri, 1.500 member aktif di kanan.
Setelah ikut training GSS disampaikan sama top leader Jajang, apapun latar belakang Anda. Pulang-pulang termotivasi, sudah tahu caranya di mana, di home sharing under. Datang ke training besar dapat semangatnya, tahu caranya di home sharing under. Pulang-pulang prospek semua enggak 1.500 orang ini. Prospek 1 bulan ngasilin berapa? Bisa enggak? 10 BW aja nih, 10 EVO baru. Dikali udah 10 lah, 5 aja bisa enggak? 1.500 orang habis training. Kemarin kita habis ikut workshop leader, semangat enggak? 1 bulan ke depan bisa closing 5 enggak kira-kira? Bisa. Member kita juga yang aktif 1.500, masing-masing closing 5. Dikali 1.500 berapa? Banyak. 7 kita hitung. Berapa ini? Oke. Totalnya adalah 7.500 postingan EVO di kiri dan di kanan. Di level silver berapa royalti kepemimpinan? 45.000 kan? 1 BW berapa? 45.000. 55 ya? Yang bronze? 45. Oke, kita hitung bronze. Atau dosa bronze. Yang star leader? 35. Berapa? 30 plus 5.000, kita hitung 30 biar enak hitungnya. 30.000. Iya kan? 30.000 dikali 7.500. Berapa? 225 juta di sebelah kiri, 225 juta sebelah kanan. Pak, tapi yang sebelah enggak apa-apa, aman, masih ada kan 225 juta sebelahnya. Betul enggak? Aman enggak? Hidup tentram. Tentram, ini yang Pak Suroto bilang apa? Lebih baik sedekah ikhlas 20 juta atau 225 juta sedekahnya ikhlas? Mending 225 juta ikhlas. Aman karena masih ada 225 juta sebelahnya sih. Kira-kira bisa kejadian enggak? Bisa. Yang kita hitung ini masuk akal enggak? Masuk akal, tapi ingat pondasinya di mana coba tadi? Home sharing under. Home sharing under ini mesin pencetakan leader. Begitu. Karena kenapa? Dia tidak butuh simulasi bagaimana jadi presentator, enggak butuh. Karena dia sudah terbiasa di home sharing under. Betul enggak dia ngisi? Dari kecil-kecil dia ngisi, akhirnya ngisi di home prospect. Home sharing mingguan dia bikin di home prospect. Habis itu dia ngisi terbiasa di home prospect, berkembang lagi home sharing undernya, ngisinya di mana lagi? Workshop, sudah enggak kaget ngisi di workshop. Di workshop sering ngisi, akhirnya ngisi workshop leadernya lagi, enggak kaget ketika ngisi di GSS. Makanya di sini tidak perlu lagi ada simulasi kelas presentator karena sudah terjadi semua. Otomatis itu autopilot ketika terjadi di home sharing under ini maksimal. Itu cara pencetakannya tuh. Begitu. Siap ya? Siap. Bangun home sharing undernya. Pak, berapa? Minimal seminggu sekali. Tapi kalau saya mau lebih, silahkan. Lakukan hal yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Siap. Pak, saya mau home sharing under tiap hari. Lakukan tiap hari. Lakukan tiap hari. Bagaimana? Kita tugasnya ngapain? Mengarahkan. Bagaimana? Database-nya sudah ada? Arahkan lagi. Baik, saya bantu presentasi. Terus. Tapi minimal berapa? Seminggu sekali harus buat. 1 kali pertemuan pembelajaran, sisanya pertemuan omset. Udah. Minggu depannya begitu lagi. Kalau saya dulu, saya seminggu 3 kali bangun home sharing under. Di offline, home sharing under bisa jadi omset besar. Saya dulu waktu zaman dulu, bisnis dulu, 4 bulan saya bisa masukkan omset 3M. Ada jualan herbal top dulu. Dari mana saya dapat omset itu? Dari home sharing under. Mau tahu caranya? Tapi ini yang khusus di offline. Ini paling cepat nih. Caranya bagaimana? Home sharing undernya pindah dari rumah ke rumah. Home sharing under jangan bikin di base camp. Base camp itu hanya untuk home sharing mingguan yang semuanya. Kita bikinnya dari rumah ke rumah. Bayangkan 10 orang datang ke rumah. Misal gini, ada member baru Akmal. Mal, besok tolong, ini caranya. Besok sampaikan ke ibu bapak, kita mau numpang bikin home sharing di rumah. Pulang ke rumah, Bu, nanti saya dengan teman-teman, dengan mitra saya, kita mau home sharing di rumah. Izin Bu, nanti teman saya mau datang. Oh iya, silahkan. Ibu yang negatif atau apa tetap diizinkan. 10 orang, tadi berapa orang? 10 orang datang, anak-anak muda datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan semua ke orang tua, abang-abang yang ada di rumah, dicium tangan semua. Cium tangan, habis itu ngobrol di ruang tamu. Ngobrol begini ya, penargetannya sterilisasi 2 kaki. Jangan
Jangan putus asa, tenang aja. Ingat berlian, motivasi. Akmal ngobrol di situ. Iya betul, wajadah kita pasti dapat. Minggu depan mesti steril. Saya percaya bahwa tidak ada keringat yang tidak Tuhan bayar. Dari dapur ibunya lihat, anak saya jadi manusia. Yang terjadi apa kemudian? Itu kejadian di Jayapura dulu. Sebenarnya bisnisnya gimana nak bisnisnya? Udah langsung beres sharing under prospek satu keluarga. Begini bu bisnisnya, begini. Akhirnya gabung. Ya caranya bagaimana? Prospek satu join satu keluarga. Begitu metodenya. Jadi setiap kali home sharing under itu kita bawa duit ke base camp. Posting. Bayangkan kalau seminggu 3 kali pindah ke rumah member baru. Biarkan dia ngobrol motivasi, keluarganya lihat, abangnya lihat, akhirnya minta dipresentasi. Kita sampaikan ini komunitas positif, ini begini, akhirnya pada gabung lagi semua. Dan itu omset besar. Kalau ada percaya, coba bikin. Home sharing under pindah dari rumah ke rumah. Yang penting konsepnya bagaimana? Akhlak yang kita pakai, datang cium tangan semua, cium tangan. Pembantunya kucing juga kita cium tangan. Begitu. Orang bakalan tersentuh. Kenapa konsep itu penting? Coba. Siapa yang pernah punya musuh di zaman sekolah? Orang musuh teman itu berantem aja terus. Ada sini? Ada. Tapi begini pertanyaannya. Sebenci-bencinya kita dengan orang lain, ketika kita datang ke rumah dia buka pintu enggak? Buka pintu. Sedongkol-dongkolnya orang tua member kita, dia tidak suka anaknya join di bisnis, tapi ketika kita datang itu steril semuanya. Maka yang terjadi omset berlipat-lipat di situ. Itu konsepnya. Makanya kenapa bangun home sharing under ini kalau offline main dari rumah ke rumah. Itu omset gila-gilaan. Abang join 3, ibu join 7, bapak join 31, beres sudah. Beres karena di dalam satu keluarga ada yang pekerjaannya bagus, ada lagi ibunya yang punya simpanan bagus, ada lagi bapaknya itu yang punya selingkuhan simpanannya bagus, ada lagi. Ini kan contoh. Nah itu itu yang kita lakukan dan itu harus dilakukan. Coba dari offline-nya mantap, dari online-nya juga maksimal juga mantap udah. Beres, omset cepat masuk. Nah terakhir nih kita perhatikan nih 3 bulan ke depan aja 200 member aktif, nggak usah 200, 150 member aktif, 150 member aktif. Setiap minggu bisa Anda cetak 2 BW aja. Bisa? Bisa. Berarti setiap minggu ada berapa? 300 poin. Setiap minggu. Dikali 1 bulan 4 minggu. Sama dengan 1.200 poin per bulan. Bujero. Luxury di bulan keberapa? Hanya butuh waktu 3-4 bulan beres sudah. Ketika sistemnya dibangun. Siap ini? Siap. Karena kita bicara apa? Kuantitas dan kualitas. Selama ini kita hanya kejar kuantitas, kualitasnya enggak ada. Yang hebat kita aja tuh. Betul nggak? Tapi coba bayangkan semua member kita hebat tuh. Kualitas kuantitasnya banyak membernya berkualitas semuanya, maka itu luxury itu berulang-ulang 1 tahun bisa 3 kali itu. Kenapa bisa begitu coba? Mas Rian membina ini semuanya ini. Ada grup leader yang dibantu pajurnya cair. Dia toat enggak kira-kira? Toat. Di sebelah sini toat lagi enggak? Toat. Mas Rian buka kaki baru. Buka kaki baru sebelah sini. C dan D. Sebelah sini E dan F. Karena kita ngonsep, jadi kita bilang numpang ya. Mas Rian bilang ke saya, Pak Bur, boleh saya titip dulu? Saya pergi kontrol dulu jaringan Pak Bur yang di sana. Oh iya siap. Titip itu. Jadi bangunnya susah enggak? Enggak, tinggal nitip di base camp. Base campnya top leadernya, temennya. Nitip lagi. Jadi enggak? Jadi jalan lagi nih. Base camp sudah jadi, dia tinggal ngikut, sudah beres sudah. Ini manfaatnya. Jadi di basecamp ngapain? Cetak semua, mau online mau offline, ajarin semuanya itu. Tugas kita bikin pintar mitra kita. Kalau pintar siapa yang untung? Dia yang untung, kita semuanya untung. Dapat semuanya. Jadi yakin dah bisa 1 tahun bisa 3 kali luxury. Yakin bisa. Ini konsepnya. Yang penting ini semuanya berawal dari mana? Home sharing under. Berawal dari situ. Pak, saya main online, bikin di online tuh bikin.
bikin juga di online. Ini kan permasalahannya cuma perbedaan apa? Wadah. Yang satu offline, yang satu online. Materinya tetap sama. Betul. Materinya tetap sama. Itu yang mesti kita lakukan. Kita habis-habisan sekarang, ayo. Turun gunung udah semuanya nih. Besok ini kebetulan September besok akhir itu ada workshop di Jogja, dan itu leader Dani mau turun juga. Siap. Mau turun. Yang punya mitra di Jawa nanti minta pemetaan, kan minggu depan kita pemetaan pembagian wilayah, bagaimana turun gunung semua. Cara terbaik sekarang bagaimana? Kita mulai dari bawah lagi dulu. Jadi bukan masalah sudah Pajero, sudah mobil 6 kali dan lain sebagainya, kita turun dari bawah lagi dulu untuk belajar bagaimana caranya membuat homesteading Anda. Kita fokus dulu bangun. Akhir tahun jadi, silakan nanti. Jangan kaget itu awal bulan Januari ini bonusnya pada mau liburan semuanya nanti. Amin. Yang penting mau capek di awal. Siap. Mau capek di awal. Kita belajar lagi di awal. Turun gunung capek sekalian. Bisnis jangan banyak pikir. Bukan bagaimana permasalahan mengembalikan modal di awal kan. Sering kita dengar. Tapi bagaimana caranya bisnis kita berkembang. Itu yang harus di mindsetin. Bisnis harus berkembang. Yang hari ini duduk, hari ini mesti bonusnya besar. Saya mau sampaikan begini, jangan membuat keluarga kita menunggu lebih lama kesuksesan kita. Jangan buat bapak ibu tunggu lebih lama. Ngapain kita keluar dari zona nyaman? Pak, saya online, datang ke kafe, main di online, keluar dari zona nyaman. Habis itu pulang lagi. Pak, saya mau sentuh, keluar lagi. Sudah dapat ilmunya? Sudah dapat. Datang ke satu daerah, itu yang dibahas tadi. 4 itu. Datang satu daerah, itu yang dibahas saja. Itu terus. Tidak perlu ilmu kanuragan lain. Itu dulu. Tidak perlu. Itu dulu. Nanti levelnya bakalan naik terus. Dan kita berkualitas nantinya. Siap. Leader Dani bisa beli apa? Ikan apa? Berapa harganya? Kita balas dendam, nanti beli yang 300 juta insya Allah nanti. Iya kan tugas kita beli juga tuh. Iya bener dah. Masuk akal dah. Itu Sami bilang kalau belum punya ikan arwana belum jadi sultan. Kita balas dendam. Belum pelihara buaya di rumah belum. Buaya darat banyak. Buaya darat banyak. Oke, jadi kita bikin fresh. Siap ya? Siap. Semua berawal dari homesteading tadi itu. Materinya sama, komitmennya bangun. Itu aja yang kita bangun. Makanya bagaimana caranya? 70% pembinaan, 30% tetap sponsor, prospek terus. Kita contohkan, karena leader yang baik adalah mencontohkan. Terakhir pesan saya satu, yang pertama, ini mesti ingat, sering saya sampaikan nih, jangan pernah menduplikasi ilmu dan tindakan yang salah. Itu kesalahan fatal seorang leader. Dia menduplikasi ilmu dan tindakan yang salah. Jangan. Makanya kita belajar sama leader yang benar. Ini saya yakin kita bakalan jadi sparring partner di panggung nanti. Amin. Saya bikin training besar di sana, saya ngundang nanti top leader sini. Saya undang, kita bikin di Makassar. Makassar November saya seriusin, silahkan nanti hubungi. Bulan November saya mau kumpul semua SSB team lagi yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Saya mau kumpulin. Yang punya silahkan bangun komunikasi dari sekarang. Kita langsung bikin workshop nanti di Makassar. Saya tiba Makassar langsung kita bikin workshop. Silahkan datang ngisi, tiketnya murah. Datang ngisi nanti. Saya yang bikinkan nanti, datang tinggal ngisi. Silakan hubungi. Yang di wilayah manapun yang punya jaringan mitra di Papua, silakan hubungi. Di Merauke apa semua edifikasi untuk pusat edifikasinya, pembelajarannya ada di Jayapura. Arahkan main ke Jayapura. Nanti mondok di sana seminggu, pulang ke Merauke, ke Nabire, lain sebagainya, mereka sudah bisa jalankan bisnis ini dengan maksimal. Nanti ilmunya apa? Sama kayak tadi, diajarin. Bagaimana cara mencetak leader. Itu saja terus yang kita sampaikan terus. Dan mumpung saya ulangi, mumpung leader Dani mau jalan setahun, kita doakan beliau sehat. Sehat biar dia jalan. Bahkan sampai saya dengar informasi mau ke Palembang juga. Mau jalan, tapi beresin wilayah Jawa dulu. Kita beresin baru nanti keluar. Kita bagi tugas nanti. Terakhir, jadi pembisnis itu kemarin saya bilang apa? Mangkalnya di mana? Di bandara. Di bandara jadi pebisnis. Mangkal di bandara. Minggu ini, hari ini ngevlog di Bandara Juanda, guys. Lagi apa? Ngisi seminar di sana. Habis itu minggu depan di mana? Di Kutai. Beres di Kutai di mana? Di Padang lagi itu. Minggu depan di mana lagi? Makassar beres. Habis itu kemana? Ke Kendari. Ke Ambon. Muter-muter. Beres. Tapi omset bagaimana? Aman. Karena homesteading Anda ada 1000 homesteading Anda di kiri, 1000 homesteading Anda di kanan. Beres urusan.
Oke, siap? Siap. Kata dan janji tidak merubah hidup. Tapi kita action di lapangan habis-habisan itu bisa merubah total kehidupan kita. Jadi siap kita habis-habisan. Nanti minggu depan perhatikan kita dibagi pemetaan di wilayahnya. Tugas kita ngapain sekarang? Iya, siap. Oke. Toat aja. Toat tajir. Udah. Toat Toat tajir. Kadang arahan leader tidak masuk akal, tapi nanti masuk di rekening. Asik. Itu aja.